إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fil hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin nasyakirin. Subhanallahirabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Awalan pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang telah dan akan selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan nasihat walafiat, sehingga pada siang hari ini berkat kudrat dan iradatnya kita masih dapat berkumpul bermuajahah duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, di tempat yang berkah ini, di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan perintahnya, itu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rentetan amaliyah kita baik sunnah maupun wajib senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at serta umatnya yang senantiasa istiqamah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat kebetulan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Al-Fakir Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah amaliyah yang selama ini kita lakukan menjadi wasilah keimanan dan ketakwaan kita senantiasa ada pada diri kita hatta liyamut, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini izinkan Al-Fakir menyampaikan dua kisah. Yang kisah ini realita, yang kisah ini kita pernah melihatnya mungkin. Mudah-mudahan kisah ini menjadi ibrah pelajaran buat kita sebagai hamba Allah. Mengawali kisah tersebut di dalam surat Saba ayat 13. Ayatnya begitu panjang. Saya ambil di potongan ayat-ayat terakhirnya, ada kalimat wa qalilum min ibadiyasy syakur, yang artinya wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini yang berfirman, ini yang ngasih tahu adalah Allah. Kita cek and recheck hadirin. Kita muhasabah, introspeksi diri. Allah sebagai sang Khalik pencipta alam ini mengatakan, berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang berterima kasih. Sudahkah kita istiqomah mengucapkan kalimat alhamdulillah setiap hari? Bapak-bapak yang berangkat pagi sampai di kantor, pernahkah atau sudahkah istiqomah ketika kita sampai pertama kali ada mengucapkan alhamdulillah? Sudahkah kita istiqomah ketika kita bangun tidur, kalimat yang pertama adalah alhamdulillah? Sudahkah kita istiqomah ketika kita selesai makan, kalimat yang pertama adalah alhamdulillah? Atau kita yang udah biasa pergi ke masjid sampai pulang ke rumah, ketika sampai di rumah ngucapin alhamdulillah? Berapa kali kalimat itu kita ucapkan hadirin? Maka ada kisah yang nyata hadirin. Ada sepasang suami istri, dia kerja di perusahaan yang cukup terkenal. Dia baru masuk, kemudian di bulan yang selesainya pertama, dia berangkat ke ATM untuk ngecek gaji pertamanya hadirin. Berangkatlah mereka berdua suami istri ini.
Sampai di tempat kemudian masuk ke ATM, kemudian dicek. Setelah dicek nominalnya berapa? 40 juta hadirin, gaji pertama. Istrinya menunjukkan sifat wanita pada umumnya. Ketika mendapatkan uang banyak, dia bilang, ya besok kita jalan-jalan, ya besok kita shopping, jalan-jalan dan belanja. Suaminya hanya bersenyum saja, tidak mengucapkan apa-apa, dia hanya senyum saja. Selesai dia ngecek ada nominal 40 juta, kemudian dia keluar. Di luar sudah ditunggu oleh pengemis, ibu dan anaknya. Ibu dan anak ini mengatakan, wahai bapak ibu, berikan kami uang 10.000, karena kami sudah 3 hari tidak makan. Apa kata istrinya? Ayah, jangan dikasih. Enggak lama istrinya ini berangkat belanja ke Alfamart. Si pengemis ini dengan anaknya terus minta, Pak mohon maaf, berikan kami uang 10.000. Benar kami belum makan 3 hari. Karena diminta berkali-kali, hadirin, akhirnya bapak tersebut mengeluarkan uang sesuai nominal yang diminta. Dikeluarkanlah uang itu 10.000. Ketika dikasih, hadirin, apa yang terucap oleh ibu pengemis ini dengan anaknya? Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimat itu berkali-kali diucap, hadirin. Pak, terima kasih, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bisa makan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Si bapak ini penasaran, diikutilah pengemis ini dengan anaknya. Dari belakang ternyata betul dia masuk warteg. Si bapak ini balik ke tempat semula, nunggu istrinya datang, hadirin. Wajahnya berubah drastis. Yang tadinya dia senang berubah, seakan ada problem permasalahan, hadirin. Nggak lama istrinya datang, hadirin. Kemudian istrinya bertanya, ayah kenapa kok wajahnya berubah? Tadi kan senang, kenapa kok sekarang ada permasalahan? Seperti ada masalah. Apa kata suaminya? Tadi kamu lihat ada ibu pengemis dengan anaknya. Iya, betul. Dia minta uang gak banyak 10.000. Iya, betul. Terus ayah kasih? Iya, ayah kasih. Tapi di situ ada pelajaran yang luar biasa yang membuat ayah seakan-akan kesambar petir. Apa maksudnya? Itu pengemis gak minta banyak, cuma 10.000, hadirin. Dan ketika diberikan dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah berkali-kali. Apa maksudnya ya? Ketika kita tadi ngecek ATM, berapa nominal yang kita lihat? 40 juta. Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah? Pelajaran gak mesti kita dapetin di tempat-tempat pengajian dan sebagainya. Terkadang ibroh pelajaran itu bisa diambil di sekitar kita. Sudahkah kita istiqomah mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Ini pelajaran yang luar biasa, hadirin. Bapak-bapak kita semua yang biasa pergi berangkat kerja, diawali dengan kalimat bismillah, minimal bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian jalan sampai di kantor, kadang-kadang lupa mengucapkan alhamdulillah. Mana yang lebih sering justru malah buru-buru mencari absen, takut terlambat. Mengucap alhamdulillahnya loss. Berapa kali kita melakukan itu, hadirin? Ternyata betul kata Allah,
sedikit hamba-hambaku yang berterima kasih pada aku, kata Allah. Ternyata nggak gampang istiqomahin kalimat alhamdulillah hadirin. Yuk mari sama-sama kita biasakan menjadi hamba yang selalu bersyukur bagaimanapun kondisi kita. Yang kedua, kisah ada seorang ibu yang hamil, kemudian dia ini melahirkan. Ketika sudah lahir, bayinya ini nggak biasanya hadir. Ini kisah agar kita mencari rezeki yang halal, jangan sampai yang haram. Itu bayi tangannya nggak biasa hadirin. Tangan bayi itu ngepel, seakan-akan dia megang sesuatu. Dibuka oleh dokternya nggak bisa, susternya nggak bisa hadirin. Dokter nggak bisa, suster angkat tangan, akhirnya dipanggil ustadz setempat. Ini kisah nyata hadirin. Dipanggillah ustadz setempat, kemudian dihampirilah anak tersebut, tangannya dipegang oleh tangan ustadz tersebut, kemudian dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Selesai dibacakan, kemudian ditiupkanlah tangan itu hadirin. Tidak lama dibuka oleh ustadz itu, pelan-pelan terbukalah tangan tersebut. Ada apa di tangan tersebut? Ternyata ada cincin. Kemudian ustadz ini nanya, Bu dokter, Bu suster, ada nggak yang kehilangan cincin? Setelah mereka mengecek, ternyata, oh ya ustadz, itu cincin saya. Betul, betul. Enggak sampai di situ hadirin. Ustadz ini kemudian menghampiri ibu dari bayi tersebut. Kemudian bertanya, ibu mohon maaf, boleh saya bertanya? Oh iya silakan Pak Ustadz. Ibu punya suami? Punya. Mohon maaf, suami ibu kerjaannya apa? Dengan wajah seakan-akan dia malu untuk menjawab, akhirnya dia terpaksa menjawab, mohon maaf Pak Ustadz, kerjaan suami saya itu copet. Copet? Masya Allah. Terus ibu sendiri apa kerjaannya? Saya bantu suami copet. Bayi yang baru lahir sempat-sempatnya nyopet cincin susternya. Ini kejadian nyata hadirin, bukan hoax, kisah nyata hadirin. Seandainya bapak itu, bayi itu taubat dari kebiasaan buruknya, insya Allah bayi itu tidak akan nyopet hadirin. Luar biasa. Maka disinilah wajib seorang suami untuk mencari yang namanya halal. Kata Nabi, talabul halal jihadun, cari yang halal itu jihad. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita yang luar biasa, ekonomi gak gampang kayak dulu, sulitnya luar biasa, dengan godaan-godaan yang luar biasa. Ada yang namanya pinjol, judol, judi online, yang ternyata update terbaru hadirin, anak-anak di bawah umur itu korbannya sudah sampai 80.000 anak-anak di bawah umur akibat judol. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, begitu cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah kasih tahu, apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, apapun bentuknya, apapun namanya, kalau minuman keras itu bisa menghilangkan akal, hukumnya haram apapun namanya. Wal maisir, judi, mau judi online, offline, tetap haram. Di Jakarta rumah sakit itu udah penuh, bukan kayak COVID hadirin. Kalau dulu COVID, sekarang korbannya karena judi online hampir 200 pasien hadirin.
wal ansabu, berkorban karena untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib. Apa kata Allah? Rijsun min amali syaitan. Itu adalah perbuatan keji, perbuatan setan. Apa kata Allah? Fajtanibuhu, jauhi perbuatan itu. La'allakum tuflihun, maka itu akan menjadi orang yang memperoleh kemenangan, kedamaian. Maka kita sebagai orang tua yang di zaman now ini tugasnya ternyata bukan hanya ngampanin, mengawasi anak-anak kita. Hadirin, saya sebagai pengajar di SMP suka nanya dengan anak-anak. Ternyata Pak, yang namanya judi itu kebanyakan ada di game-game anak-anak. Namanya slot. Ini bahaya hadirin. Jangan kita cuma ngasih HP kemudian kita nggak awasi, nggak kita cek. Hati-hati, bahaya. Sampai di Tangerang ada seorang bapak saking kecanduan judul jual anaknya 15 juta. Segitu parahnya hadirin. Maka pastikan yang kita bawa rezekinya adalah yang halal. Kalau ada yang syubhat, stop, jangan dibawa masuk. Apalagi yang haram. Ini kisahnya. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, bukan hanya mendidik anak di pesantren, tapi pastikan apa yang kita kasih itu adalah yang halal 100%. Kalau kita banyak bersyukur, kalau kita banyak cari yang halal, insya Allah hidup kita akan makmur, berkah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita agar kita mampu istiqomah dan mampu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bil hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din, Allahumma ansur man nasara din, Allahumma ansur man nasara din. Wahdul man khadalal muslimin, wahdul man khadalal muslimin, wahdul man khadalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka al-karamah wa nas'aluka al-barakah wa nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li waliyyina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa syarra wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.